Ya mungkin di sini saya bantu untuk screenshot ya teman-teman. Nah, buat slide pertama dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, next untuk slide kedua. 3, 2, 1. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Nanti bisa dikirim ke WA saya ya, screenshot-nya. Baik, Ibu. Oke, di sini kita akan bahas mengenai pasar keuangan, obligasi, saham, dan perantara keuangan. Nah, definisi dari pasar keuangan yaitu pasar di mana individu dan entitas lainnya dapat memperdagangkan efek-efek finansial, komoditas, dan barang-barang berharga lainnya yang dapat diperdagangkan dengan biaya transaksi yang rendah yang mencerminkan besarnya permintaan dan penawaran atas efek-efek dan komoditas. Nah, efek-efek itu meliputi saham dan obligasi, sementara komoditas itu bisa meliputi logam berharga atau produk-produk pertanian. Ada lagi di sini definisi yang lain, pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk, tunggu ya teman-teman. Oke, dalam bentuk sekuritas keuangan. Jadi sekuritas keuangan sama tadi dengan efek-efek ya, yaitu saham dan obligasi. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah investasi di saham? Belum ada. Kemarin di kelas Bisdik dia udah main kripto loh teman-teman. Saya bilang nggak salah tuh kripto gitu kan. Nggak salah, saya kan modalnya 500 juta ke atas kan kripto. Gitu. Nah, kalau saham itu kan nominalnya masih lebih kecil ya. Gitu. Nah, saya sendiri juga tidak di saham ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau untuk ke saham ini jangan menggunakan uang dapur. Kalau masih kebutuhan untuk hidup primer kita masih belum, kita jangan dulu deh bermain di pasar keuangan. Tapi biasanya kalau untuk yang pria-pria itu lebih senang mereka high risk, high return ya. Jadi kadang senang aja gitu ada tantangannya. Oke, silahkan. Tapi tadi ya jangan lupa untuk ada untuk uang dapurnya dulu. Nah, pasar keuangan di sini dapat berupa pasar umum, ada banyak jenis komoditas yang diperdagangkan, dan juga ada pasar khusus di mana hanya satu komoditas yang diperdagangkan. Biasanya pihak yang menerima modal akan menerbitkan tanda terima. Nah, tanda terima inilah yang disebut dengan surat bukti hutang atau di sini disebut efek yang dapat diperjualbelikan. Surat pengakuan hutang yang berisi janji pihak debitur untuk mengembalikan uang yang dipinjam olehnya. Nah, sebagai imbalannya, pihak kreditur pemilik modal yang telah meminjamkan uangnya kepada pihak debitur maka akan menerima kompensasi berupa bunga. Selanjutnya, elemen-elemen pasar keuangan atau pasar finansial di sini berdasarkan tingkat, ada pasar perdana dan ada pasar sekunder. Berdasarkan jenis efeknya, ada pasar uang, pasar modal, pasar saham, pasar obligasi, dan pasar layanan finansial. Nah, untuk yang pertama dulu dari berdasarkan tingkat, ada pasar perdana, pasar untuk penerbitan saham-saham baru atau penerbitan surat-surat hutang baru.
Jadi di sini pasar perdana adalah pasar yang memperdagangkan efek-efek tadi berupa saham dan obligasi yang dijual kepada masyarakat umum untuk pertama kalinya. Sementara pasar sekunder yang memperdagangkan efek-efek yang telah ada terlebih dahulu. Jadi di sini efek yang sudah diterbitkan di pasar perdana, kemudian di sini efek tersebut dijual lagi. Ini ternyata waktunya belum saya setting ya teman-teman. Nah selanjutnya berdasarkan jenis efek ada pasar uang, pasar yang memperdagangkan aset-aset finansial dan efek-efek yang mempunyai jatuh tempo paling lama 1 tahun. Jadi sini sifatnya jangka pendek untuk di pasar uang. Pasar modal, pasar untuk aset-aset finansial dengan jatuh tempo panjang atau tanpa jatuh tempo. Selanjutnya pasar saham, pasar di mana efek-efek ekuitas atau saham tersebut diperdagangkan, pasar obligasi, pasar di mana surat bukti hutang diperdagangkan. Biasanya kalau pemerintah lagi butuh dana untuk pembangunan, dia akan mengeluarkan obligasi. Bisa berupa ori, obligasi Republik Indonesia. Nah, nanti di sini ada berapa suku bunganya, biasanya 6,4 gitu ya. Berarti nanti kalau kita membeli obligasi pemerintah tersebut, kita akan mendapat bunga sebesar 6,4%. Selanjutnya pasar layanan finansial, pasar bank di sini para pelaku pasar layanan finansial adalah bank-bank komersial dan badan usaha lainnya yang menyediakan berbagai layanan finansial seperti kartu kredit dan ATM. Oke, selanjutnya instrumen-instrumen atau alat-alat apa saja sih ada di pasar keuangan atau pasar finansial. Yang pertama tadi ada efek ekuitas, efek yang merupakan bukti kepemilikan dalam aset-aset perusahaan penerbitnya setelah dikurangi dengan semua hutang-hutang yang menjadi kewajiban perusahaan penerbit. Selanjutnya ada lagi efek hutang, bukti hutang penerbit atau korporasi atau pemerintah kepada pemegang efek di mana penerbit berjanji untuk mengembalikan hutang tersebut dalam jangka waktu tertentu dalam bunga tertentu. Nah, yang tadi ya obligasi dilakukan pemerintah itu berarti pemerintah itu telah berhutang kepada masyarakat. Namun tadi akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu disertai dengan bunganya. Nah, nominalnya itu kalau nggak salah saya bisa di lebih dari 1 juta sampai dengan berapa ratus juta. Nah, instrumen pasar uang, efek-efek hutang dalam jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun, sementara reksadana wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya dikelola manajer investasi. Nah, reksadana ini murni di sini dikelola oleh perusahaan di sini yang sifatnya swasta, bukan dari pemerintah. Nah, reksadana sendiri ini waktu tahun berapa ya waktu itu 1900-an itu lumayan laris ya teman-teman karena dia bisa mendapatkan bunga yang relatif tinggi dibanding kita melakukan deposito. Nah, kalau teman-teman mau aman itu kan kita deposito ya. Jadi deposito itu memang bunganya relatif kecil tetapi itu lebih aman sih gitu dibanding reksadana. Namun reksadana tadi ya pengembaliannya itu tinggi. Jadi benar-benar di sini kita kalau berprinsip sebagai investor, teman-teman tuh punya 3 jenis investor ya. Jadi ada yang berani mengambil resiko, ada yang tidak berani, ada yang di tengah-tengah saja. Nah, kalau yang berani mengambil resiko itu dulu banyak melakukannya di reksadana. Nah, pada waktu krisis moneter itu banyak sekali dana dari nasabah yang tidak dikembalikan. Kenapa? Karena reksadana ini kan tadi dikelola swasta, jadi kebanyakan di bank swasta. Jadi kalau teman-teman menabung di bank swasta, pasti bunganya akan lebih tinggi dibanding dengan di bank pemerintah. Nah, di bank swasta ini, apabila dana kita lebih dari 2 miliar, kita menempatkan dana tersebut di investasi, itu yang dikembalikan hanya 2 miliar yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Nah, kalau teman-teman misalnya punya dana 10 miliar, itu lebih bagus teman-teman split 2 miliar di bank A, 2 miliar di bank B, 2 miliar di bank lainnya. Supaya apa? Tadi kalau terjadi apa-apa atau terjadi dengan situasi tidak diinginkan, nah dana kita itu tetap balik karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan sampai dengan batas maksimal 2 miliar.
Selanjutnya, manfaat pasar keuangan. Tanpa adanya pasar keuangan, maka peminjam uang atau kreditur akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia memberikan pinjaman, khususnya di sini dalam jangka pendek. Nah, peran-peran dari pasar keuangan sendiri yaitu yang pertama, sebagai mobilisasi tabungan, yaitu menghimpun dana dari penabung atau pihak yang kelebihan dana, seperti rumah tangga, individu, perusahaan, unit usaha di masyarakat, maupun dari pemerintah. Selanjutnya, untuk investasi, pasar finansial memainkan peran penting dalam menyalurkan investasi reksadana. Pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu peran penting yang dimainkan oleh pasar finansial adalah kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi, menjamin terselenggaranya aliran dana yang lancar dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan. Aliran dana untuk tujuan-tujuan yang produktif juga dapat terlaksana. Selanjutnya, pertumbuhan kewirausahaan. Nah, ini benar-benar sangat dicanangkan banget oleh pemerintah pada saat ini. Kenapa? Karena target kita di 2045 bahwa kalau bisa jumlah entrepreneur itu di Indonesia itu bisa 30-an%. Karena untuk menjadi negara maju itu syaratnya kita butuh para pengusaha atau di sini sebagai wirausaha. Nah, pasar finansial di sini mendukung perkembangan kewirausahaan dengan cara menyediakan sumber daya finansial yang dibutuhkan. Selanjutnya tadi ada perkembangan industri. Komponen-komponen dari pasar finansial membantu percepatan pertumbuhan industri dan ekonomi suatu bangsa dan dengan mendukung peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini industri bisa mendapatkan dana ya dari pasar finansial tersebut. Nah, selanjutnya tadi sudah pasar keuangan, sekarang pasar uang. Nah, pasar uang sendiri ini merupakan bagian dari pasar keuangan. Pasar uang adalah di mana pihak atau individu dapat meminjamkan uang dengan bunga untuk biaya atau keuntungan kepada pemberi pinjaman. Jadi di sini pasar uang adalah tempat pemilik modal menjual instrumen keuangan jangka pendek kepada peminjam modal atau perdagangan surat berharga untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka pendek tanpa batasan tempat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar uang adalah pasar abstrak yang menghubungkan penawaran dan permintaan dana jangka pendek. Jadi di sini tidak lebih dari 1 tahun dari calon investor dan pencari modal. Menurut Bank Indonesia, pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan perdagangan, peminjaman, atau kegiatan keuangan jangka pendek hingga 1 tahun dalam rupiah dan mata uang asing yang mempengaruhi pengiriman uang untuk mencapai stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran. Jadi pasar uang hadir untuk memenuhi kebutuhan berbagai pengeluaran atau dana jangka pendek yang harus dipenuhi secepat mungkin. Nah, pasar uang ini sering disebut juga sebagai pasar kredit jangka pendek karena jatuh tempo instrumen atau alat-alat yang diperdagangkannya hanya sampai periode waktu 1 tahun. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang udah pasti di sini ya, pihak yang membutuhkan dana, dan yang kedua adalah pihak yang menanamkan dana. Jadi ada kreditur dan ada debitur. Tujuan dalam menghimpun dana dari pasar uang untuk memenuhi kebutuhan dana jangka panjang, misalnya membayar utang, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja di sini yaitu adanya biaya-biaya produksi, upah karyawan, gaji pembelian bahan, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Jadi di sini karena adanya kekurangan uang kas.
Oke, next. Tadi ada pasar keuangan, pasar uang, selanjutnya ada obligasi. Obligasi definisinya surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Dalam obligasi di sini berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau di sini disebut kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak yang membeli obligasi tersebut. Obligasi ini kata lainnya adalah surat utang. Obligasi merupakan salah satu investasi efek yang berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang relatif stabil dengan resiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan saham. Sebentar ya teman-teman, saya mau share PDF aja. Nah, sambil nunggu saya share yang PDF, saya ingin bertanya, mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa sih obligasi itu lebih relatif aman dibandingkan dengan saham? Oh iya, saya nggak wajib teman-teman on cam ya. Jadi teman-teman boleh off cam, nggak jadi masalah. Kalau di saya nggak jadi masalah. Ada yang tahu kenapa sih obligasi itu relatif lebih aman dibandingkan kita membeli saham? Izin jawab, Bu. Iya, silakan. Ya, mungkin karena pertama obligasi ini diterbitkannya oleh pemerintah ya, Bu. Jadi eh, apapun kondisi perekonomiannya, negara bisa menjamin bahwa uangnya bisa kembali 100% ditambah dengan bond yang dijanjikan. 100% bisa kembali. Oke. Oke, ada lagi jawaban yang lain. Tunggu, siapa? Kamu yang jawab namanya? Tunggu ya. Pandu, Bu. Pandu. Sebentar Pandu, saya soalnya lagi buka file Aman PDF. itu tetap sampai akhir. Oke, sebentar. Oke, tadi Pandu. Nah, selanjutnya yang kedua tadi karena dikeluarkan pemerintah, jadi kita bisa mendapatkan imbal hasil sesuai dengan tadi ya yang kita bayarkan sesuai dengan nilai nominalnya. Nah, siapa lagi di sini? Bunga obligasi tetap Bu hingga jatuh tempo. Siapa tuh Zaki? Oke. Bunga obligasi tetap hingga jatuh tempo. Maksudnya tetap berarti kita dapatnya nggak bakal turun gitu ya. Jadi bunga 6%, kita punya misalnya 10 juta. Berarti 6% dari 10 juta berapa teman-teman? 10% dari 10 juta 1 juta. Berarti 6% dari 10 juta adalah 600.000. Berarti misalnya selama 3 tahun berarti kita dapat terus ya 600.000, 600.000, 600.000 gitu ya. Tidak akan berkurang. Oke, Zaki. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau menjawab? Tadi mana Zaki? Tadi kamu yang ngetik ya? Zaki Izul Haq. Oke. Coba kamu bilang kenapa, alasannya kenapa? Waktunya jelas. Saya mau nambahin boleh nggak, Bu? Boleh, silakan. Siapa nama kamu? Saya Ririn, Bu. Oh, Ririn.
saya baca namanya. Iya, kalau saham mungkin sifat keuntungannya tuh fluktuatif gitu ya, bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ya, sesuai sama ya perusahaannya gitu. Kalau obligasi investornya tuh tetap bisa dapat bunga dari setiap bulannya gitu. Terus sama kalau yang saya tahu tuh kalau saham itu ada pajaknya gitu ya Bu ya dari dividen itu. Kalau obligasi enggak. Jadi mungkin lebih aman lah uangnya gitu sih Bu. Iya. Jadi lebih aman ya kalau kita melakukan investasi di obligasi daripada tadi ya di saham. Oke, cukup nih ada berapa orang. Tadi ada lagi yang lagi ngetik, siapa tadi? Mana? Ahmad Zul. Obligasi lebih stabil Bu dibanding saham jangka. Iya benar, obligasi lebih stabil. Iya. Kenapa? Oh, alasannya jangka waktunya jelas Bu. Oke, emang kenapa kalau jangka waktunya jelas? Mana Zul? Kayaknya lagi nggak bisa ya. Si Zaki juga kayaknya lagi sibuk gitu. Oke Zul, kenapa Zul? Kenapa dia bisa stabil dengan tadi jangka waktu yang jelas? Oke, tidak ada suaranya ya teman-teman. Oke, baiklah, memang kenapa itu lebih resikonya lebih rendah atau lebih stabil karena tadi ya memang untuk di obligasi itu surat utang kontrak pada surat utang itu udah jelas ya bahwa si penerbit atau yang yang tadi menerima utang itu akan mengembalikan biaya pokoknya beserta bunga kepada investornya. Sementara saham sumber pengembaliannya itu hanya dari naik turunnya harga saham. Jadi bisa capital gain atau capital loss. Namun tidak ada kontrak di sini yang menuliskan bahwa akan mengembalikan investasi awal tadi yang pastinya. Nah, kalau untuk saham, jadi benar-benar kita bisa terima apakah kita mendapatkan keuntungan atau kita harus dengan lapang dada bahwa kita bisa mengalami kerugian. Jadi kalau kita beli, kita harus terima itu. Sementara kalau obligasi itu udah ada surat kontrak yang jelas bahwa kita akan diberikan sejumlah dana awal kita beserta bunganya. Saya izin share lagi ya teman-teman. Oke, tadi terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Tadi siapa nih? Pandu sama Ririn. Kalau Zaki sama itu nggak ada alasannya sama Zul. Jadi saya abaikan. Oke, nanti kalau kita ketemu akan saya berikan imbalan berupa GoPay ya teman-teman. Nah, obligasi di sini berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu.
Sehingga di sini udah jelas bahwa udah ditulis kontrak-kontraknya apa yang menjadi hak kita apabila kita membeli obligasi tersebut. Jadi kita nggak usah khawatir, oh apakah ada kembalian untuk kita, bahkan tadi ada bunganya. Namun balik lagi ya teman-teman, pasti nominalnya kalau dibandingkan dengan saham pasti akan lebih relatif kecil ya dibanding dengan penerimaan yang kita bisa dapatkan dari saham. Karena saham tadi ya dia fluktuatif. Nah, siapa sih penerbit dan siapa sih investor obligasi di Indonesia? Melihat dari sisi penerbit, obligasi merupakan surat utang di mana penerbit memiliki kewajiban untuk membayar bunga atau lazim, di sini disebutnya kupon, yang sudah ditentukan pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo. Saya di sini diterbitkan oleh yang pertama, pada umumnya obligasi diterbitkan oleh yang pertama pemerintah Indonesia menerbitkan obligasi disebut dengan surat utang negara sebagai salah satu cara untuk mendanai belanja pemerintah ketika pendapatan pemerintah tidak dapat menutupi belanja. Yang kedua bisa dari korporasi. Nah, jadi bisa juga dari perusahaan yang sifatnya swasta untuk memperoleh dana untuk memiliki kegiatan operasional, rencana belanja modal, akuisisi maupun kebutuhan lainnya. Jadi caranya salah satunya adalah dengan menerbitkan obligasi. Jenis-jenis obligasi yang umum, yang pertama ada obligasi pemerintah, tadi dalam bentuk surat utang negara, ada seri-serinya ya teman-teman. Yang terbaru tadi saya dapat dari ini, nanti saya tampilin juga. Selanjutnya ada lagi obligasi korporasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya. Selanjutnya ada obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis, yaitu ada ori dan sukuk retail. Nah, istilah-istilah dalam obligasi ada kupon atau pokok, ada harga, ada maturity atau tanggal jatuh tempo, dan ada imbal hasil. Kupon atau pokok tingkat bunga yang dibayarkan secara berkala, bisa setiap bulan, kuartal, semester, maupun setiap tahun sesuai dengan ketentuannya. Sedangkan pokok adalah nilai yang diinvestasikan untuk membeli sejumlah obligasi. Harga, obligasi memiliki harga, namun diterbitkan pada harga 100 dan pada jatuh tempo juga akan dikembalikan di harga 100. Jadi apabila kita membeli obligasi sejumlah 100 juta, berarti nanti kita akan dikembalikan juga seharga 100 juta sesuai jatuh temponya. Nah, untuk bunganya itu beda lagi ya teman-teman. Selanjutnya maturity, tanggal jatuh tempo. Semakin panjang tenor atau jangka waktu suatu obligasi, maka semakin besar di sini imbal hasil yang akan diharapkan oleh investor. Imbal hasil atau yield dalam dunia obligasi memiliki beragam jenis perhitungan. Yang paling lazimnya yaitu yield to maturity, yang merupakan imbal hasil yang diharapkan dari suatu obligasi apabila investor memegang obligasi sampai jatuh tempo. Nah, di sini ada obligasi retail Indonesia. Maaf ya, saya nggak dapat contohnya. Yang ini contohnya udah lama banget. Obligasi negara retail atau ORI merupakan salah satu instrumen surat berharga negara yang ditawarkan kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui mitra distribusi di pasar perdana. Nah, pada tahun ini pemerintah menawarkan obligasi retail Indonesia kepada masyarakat Indonesia dengan seri ORI O26T3 dan ORI 026T6. Nah, karakteristik ORI sendiri berbentuk tanpa warkat dan dapat diperdagangkan antar investor domestik, kuponnya tetap atau fixed rate, ada potensi capital gain atau loss, tapi tergantung ya teman-teman, tetap aja kita dapatnya nilainya segitu, tetapi balik lagi kalau 5 tahun ke depan nilainya itu turun. Nilai uang kita yang kita beli tadinya 100 juta, 5 tahun mendatang belum tentu nilainya sebesar itu ya teman-teman. Kenapa? Karena adanya inflasi dan kenaikan harga-harga barang, sehingga dengan
nominal sama, tetapi nilai uangnya itu turun. Nah, di sini minimal pembelian 1 juta, dan maksimal 5 miliar untuk ORI 026 T3. Sementara maksimal ini 10 miliar untuk ORI 026 T6. Selanjutnya, ada keuntungan apabila kita berinvestasi di obligasi retail Indonesia. Kupon dan pokok dijamin oleh undang-undang. Kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo dan kupon dibayar setiap bulan. Selanjutnya, dapat diperdagangkan di pasar sekunder, berpotensi memperoleh capital gain, dapat diperdagangkan melalui electronic trading platform, tersedianya kuotasi harga beli, dan mitra distribusi oleh pihak lain yang bekerjasama dengan mitra distribusi, dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain. Selanjutnya, masyarakat turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Nah, teman-teman kalau mau beli obligasi, kalau saya anjurkan memang teman-teman harus jadi entrepreneur ya, jadi pengusaha. Kalau seperti kita yang ASN itu udah terjangkau sekali ya teman-teman penghasilannya. Nah, untuk struktur ORI sendiri ini gimana secara besar? Nah, penerbit di sini pemerintah Republik Indonesia. Tadi bentuknya tanpa warkat, kuponnya tetap, tenor jatuh tempo untuk ORI 026T3 itu 3 tahun sampai dengan 15 Oktober 2027. Sementara tadi yang maksimalnya 5 miliar, itu ORI 026T6, itu jangka waktunya 6 tahun, sampai dengan 15 Oktober 2030. Sekarang 2024 ya teman-teman, berarti ini benar ya, masih baru sekali ya, ini baru dikeluarkan dari pemerintah. Jadi kalau ada yang mau beli silahkan, tadi berapa minimal 1 juta, untuk yang 3 tahun maksimalnya 5 miliar gitu teman-teman ya. Sementara untuk yang 6 tahun itu tadi minimalnya 1 juta, maksimalnya tadi ada di 10 miliar ya. Mari kita lihat di sini. Nah ya, untuk yang 3 tahun itu maksimalnya 5 miliar, sementara untuk yang 6 tahun itu maksimalnya di harga 10 miliar. Penetapan hasil penjualan di 28 Oktober 2024, masa penawaran, nah ini sekarang nih 30 September sampai dengan 24 Oktober. Maksimum pemesanan, ORI yang tadi 5 miliar, ORI yang 3 tahunnya 5 miliar, ORI yang 6 tahunnya itu 10 miliar. Minimum pemesanan 1 juta dan kelipatan 1 juta. Penerbitannya di 30 Oktober 2024. Nah, tetap aja ada pajak ya teman-teman, pajak penghasilan finalnya 10%. Pembayaran kupon atau bunganya di sini setiap tanggal 15 setiap bulan. Nah, untuk kupon pertama dibayarkan tanggal 15 Desember 2024. Minimum holding 1 kali periode pembayaran kupon. Holding period adalah periode di mana investor belum boleh memindah bukukan kepemilikan ORI-nya. Dapat dipindah bukukan di pasar perdana, pasar sekunder tadi mulai tanggal 16 Desember 2024. Nah, sementara di sini kuponnya atau tingkat bunga yang kita bisa dapatkan untuk yang 3 tahun 6,3% per annual per tahun, sementara kupon yang 6 tahun itu 6,4% per annual atau per tahunnya. Oke, bila ingin mendaftar silahkan ya teman-teman, mau membeli obligasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai saham atau lebih dikenal dengan nama stok.
merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Sebentar ya. Definisi dari saham, tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak dapat memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam RUPS. Nah ini gua ngapa anjing? Perusahaan yang sahamnya dapat dibeli di Bursa Efek Indonesia di situ disebut perusahaan tercatat atau dengan kata lain emiten. Saham dibeli dengan satuan yang disebut dengan lot, di mana satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jenis saham berdasarkan klaimnya, di sini ada saham biasa atau common stock, dan yang kedua ada saham preferred atau preferred stock. Jenis saham berdasarkan kinerja perdagangan, ada 5 jenis saham, ada blue chip stocks, income stocks, growth stocks, speculative stocks, dan counter cyclical stocks. Nah, untuk yang pertama, saham biasa atau common stock mewakili kepemilikan di suatu perusahaan, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang sudah go public. Nah, untuk perusahaan yang sudah go public ini mungkin teman-teman bisa tahu sendiri ya, ini udah ada tercatat di Bursa Efek. Kalau di televisi kita sering mendengarnya LQ berapa ya? LQ 500 ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan, maka pemilik saham akan menerima dividen. Pemegang saham common stock ini akan memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jenis saham ini bisa diperjualbelikan, apalagi jika investor merasa perusahaannya berisiko mengalami kerugian. Selanjutnya, saham preferred atau preferred stock, saham yang memiliki hak tambahan dibandingkan saham biasa berupa hak untuk memperoleh dividen preferred meskipun perusahaan tidak dalam kondisi bisa membagi dividen. Jadi di sini pemegang sahamnya mendapatkan sebuah hak istimewa dan pasti pada pembayaran dividen tersebut. Nah, dilihat dari segi kinerja perdagangan, ini ada blue chip stock, berasal dari perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, merupakan leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Income stock memiliki keunggulan dalam hal kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Biasanya, mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen yang tunai sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Growth stock, saham jenis ini memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi. Sebagai leader di industri sejenis dan dikenal sebagai perusahaan yang mempunyai reputasi tinggi, jenis saham ini tetap biasanya merupakan saham dari perusahaan daerah dan kurang populer di kalangan emiten. Selanjutnya, speculative stock, jenis saham ini berpotensi menghasilkan laba tinggi di masa mendatang, namun tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Nah, yang terakhir di sini ada counter cyclical stocks. Jenis saham ini paling stabil saat kondisi ekonomi bergejolak karena tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi
makro maupun situasi bisnis secara umum. Emiten seperti ini biasanya bergerak dalam produk yang selalu dibutuhkan masyarakat. Seperti di sini barang-barang kebutuhan sehari-hari konsumen. Satu lagi contohnya yang ada dijual di sini adalah yaitu rokok. Nah, ada keuntungan dan risiko dari kita membeli saham. Keuntungannya apabila kita membeli saham, yaitu kita memperoleh dividen, pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan, dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan setelah mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Selanjutnya kita bisa meroleh capital gain, selisih antara harga beli dan harga jual. Misalnya di sini kita membeli saham XYZ dengan harga per saham 3.000, kemudian menjualnya dengan harga 3.500. Jadi kita bisa mendapatkan selisih sebesar 500 sebagai capital gain, keuntungan kita untuk setiap saham yang dijual. Tapi tadi ya, beli dalam lot, tadi minimal satu lot itu adalah 100 saham. Berarti kalau tadi 3.000, kita jual 3.500, berarti kita mendapatkan 500 kali 100, yaitu sebesar 50.000 ya keuntungannya per lot. Nah, selain mendapatkan keuntungan, saham juga tadi memiliki risiko. Yang pertama, capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Nah, kalau tadi kita belinya 3.000 per lembar, terus ternyata sahamnya turun nih menjadi 2.400. Berarti kita mengalami kerugian yaitu sebesar Rp600 per saham. Selanjutnya, risiko likuidasi. Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Nah, jadi ada perusahaan-perusahaan yang merupakan saham ini ternyata dia mengalami kebangkrutan. Nah, apabila dia sudah menyatakan pailit, berarti kita tidak akan mendapatkan tadi ya investasi kita di saham tersebut. Nah, saya pernah ngalamin ini teman-teman ya pada masa di asuransi. Tapi itu tahun berapa? Jadi ternyata asuransi, tapi saya bukan saham sih, jenisnya asuransi, ternyata dananya itu tidak disetorkan dan orang tersebut juga sudah dipenjara dan perusahaan juga sudah menyatakan pailit. Nah, akhirnya kalau udah menyatakan pailit, kita tidak bisa mendapatkan tadi apa yang sudah kita investasikan. Oke, untuk yang terakhir di sini fungsi-fungsi perantara dari pasar finansial, yaitu ada fungsi distribusi sumber daya, ada lagi fungsi meningkatkan pendapatan, pemakaian dana secara produktif, penghimpunan modal, pembentukan harga, mekanisme penjualan, dan informasi. Nah, untuk distribusi sumber daya, di sini pasar finansial mendukung distribusi kembali sumber daya ekonomi real dari pemilik modal kepada penerima modal yang sesungguhnya. Meningkatkan pendapatan, pasar finansial atau pasar keuangan memungkinkan pemilik modal untuk mendapatkan bunga atau dividen atau kelebihan dana, dengan demikian mendukung peningkatan pendapatan individu dan pendapatan nasional. Selanjutnya, pemakaian dana secara produktif
Pasar finansial mendukung penggunaan dana-dana secara produktif dan dengan demikian meningkatkan pendapatan nasional. Serta di sini bisa meningkatkan pendapatan domestik bruto. Peranan perantara di sini sebagai penghimpun modal, pasar finansial menyediakan sarana untuk menyalurkan kelebihan dana sehingga membantu penghimpunan modal suatu negara. Selanjutnya, fungsi yang kelima, pembentukan harga. Pasar finansial membantu pembentukan harga melalui interaksi antar para pembeli dan penjual. Pasar finansial memberikan tanda untuk alokasi dana-dana dalam ekonomi yang berdasarkan faktor permintaan dan penawaran melalui mekanisme yang disebut dengan proses pembentukan harga. Untuk yang keenam, mekanisme penjualan. Pasar finansial menyediakan mekanisme penjualan aset finansial sehingga pemodal mendapatkan manfaat dari likuiditas aset tersebut, di mana aset tersebut bisa sifatnya cair. Informasi, jadi dengan adanya perantara dalam pasar finansial di sini, aktivitas dari para pelaku pasar finansial mengakibatkan terciptanya informasi harga dan penyebaran informasi tersebut ke berbagai segmen pasar sehingga bisa mengurangi biaya transaksi dari aset finansial. Nah, kalau teman-teman lihat di surat kabar atau lihat di online itu banyak sekali ya untuk lowongan kerja sebagai perantara keuangan ini. Kenapa? Karena perusahaan tersebut tetap aja dia membutuhkan modal. Jadi dia membutuhkan investor-investor yang ingin menanamkan dananya ke perusahaan tersebut. Sering disebut itu biasanya sebagai account eksekutif, apalagi ya teman-teman. Pokoknya tuh mereka bisa menggunakan istilah-istilah yang bagi kita tuh waduh kayaknya keren gitu. Padahal kita memang disuruh untuk mencari para pemodal untuk menanamkan saham atau untuk sebagai asuransi. Oke, baiklah teman-teman. Nah, di sini ada instrumen pasar uang, antara lain ada interbank call money, ada sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, bankers acceptance, commercial paper, treasury bills, repurchase agreement, dan foreign exchange market. Nah, mungkin teman-teman bisa mencari ya definisi dari 9 instrumen yang ada di pasar uang tersebut. Oke, siapa yang udah dapat di sini? Pak, kita tetangga, bagi mereka pendapatan hoki. Kamu namanya siapa? Sehat, Pak? Sehat.
Oke, baiklah teman-teman, siapa tadi yang udah cari apa sih istilah yang tadi yang ada 9 tadi? Mungkin ada yang menyebutin di Zoom ini. Izin menjawab Bu, yang interbank call money. Kalau menurut saya interbank call money itu adalah pinjaman jangka pendek yang di mana dilakukan antar bank. Biasanya dilakukannya itu dalam jangka waktu 1 hari Bu, atau overnight hingga jauh-jauh hari. Nah biasanya bank-bank menggunakan interbank call money ini biasanya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendeknya atau tingkat bunga pinjamannya. Nah buat resikonya sendiri kalau menurut saya itu, kalau untuk resiko kreditnya bisa kemungkinan bahwa yang meminjam ini tidak mampu membayar kembali pinjamannya tepat waktu atau nunggak. Terus kalau resiko likuiditas itu biasanya eh, bank tidak bisa mendapatkan pinjaman di pasar atau banknya karena mereka mengalami kekurangan likuiditas sehingga berpotensi untuk mempengaruhi operasional bank pinjamnya tersebut Bu. Kalau misalnya buat risiko suku bunganya itu biasanya ada perubahan suku bunga yang tiba-tiba lagi minjem itu tinggi, jadi bisa mempengaruhi biaya peminjaman dari bank yang pengen minjem ke bank tersebut. Itu sih Bu. Oke, terima kasih ya Zaki. Memang sih ada risiko likuidasi ya memang, apalagi bank swasta. Nah, jadi setiap bank itu mereka wajib ada rasio kecukupan likuiditas, yaitu minimal sebesar 5%. Jadi setiap bank itu harus ada cadangan kas itu 5%. Supaya nanti ya kalau ada nasabah yang narik dananya besar-besaran atau gimana, itu mereka masih cukup. Nah, lebih bagus lagi itu adalah 20% untuk rasionya. Nah, apabila suatu bank tidak bisa memiliki rasio likuiditas yang cukup, dia bisa ini nih namanya open window ke Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia nanti bisa memberikan bantuan supaya bank tadi itu tidak mengalami likuidasi atau tidak menyatakan pailit atau bangkrut. Kenapa? Karena kalau banknya tadi yang swasta tadi, dia punya sumber daya manusia atau tenaga yang banyak di bank tersebut, dan satu lagi banyak sekali yang melakukan pinjaman di bank tersebut. Apabila banknya mengalami likuidasi, itu bisa membuat perekonomian kita itu menjadi tidak baik, sehingga itu Bank Indonesia pasti akan membantu. Nah, itulah yang waktu kita alami di masa krisis moneter ya teman-teman. Jadi ada sekitar 30-an bank itu yang dilikuidasikan karena tadi kecukupan kas mereka itu ternyata tidak sampai 5%. Nah, mungkin sampai sekarang teman-teman tahu ya, ada oknumnya yang belum ditangkap karena dia pinjam ke Bank Indonesia. Bank Indonesia udah kasih nih sejumlah sekitar misalnya waktu itu sekitar 1 triliun lebih gitu ya. Harusnya kan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, tapi sampai sekarang itu belum dibayarkan. Padahal Bank Indonesia kan udah baik ya teman-teman, mau membantu untuk bank tersebut tetap ada. Kalau bank itu ditutup, itu bayarnya lebih besar. Karena tadi ya, ada PHK besar-besaran, terus ada dana nasabah di situ yang banyak menggantungkan hidupnya di bank tersebut. Oke, jadi memang ada risikonya, tadi risikonya di likuidasi ya teman-teman. Oke, untuk yang lainnya, ada lagi? Oke, terima kasih ya Zaki atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, ada lagi?
Saya mau menjawab untuk Oke, Pandu lagi sertifikat nih. nah, Iya. sertifikat deposito, Bu. Ya, mungkin kalau sertifikat deposito itu kan surat berharga ya yang diterbitkan oleh bank-bank umum, di mana deposito itu kan apa diperjualbelikan ya, maksudnya bukan diperjualbelikan, apa, dikhususkan untuk nasabah-nasabah yang ingin menyimpan uangnya dalam jangka waktu tertentu. Dan juga di situ akan ada ambil hasilnya berupa bunga. Mungkin kalau untuk risikonya seperti yang tadi Ibu Puji bilang, bahwa kalau misalkan bank tersebut pilot, maka jaminan uang yang dikembalikan itu hanya sebesar 2 miliar. Sedangkan kalau misalkan dia deposito lebih dari nominal 2 miliar, maka ya yang kembali hanya sekitar 2 miliar saja. Ya mungkin itu sih, Bu, jawaban dari saya. Iya. Oke, baiklah, terima kasih ya Pak Andu atas jawabannya. Ya memang resiko likuidasi itu memang lumayan besar ya teman-teman. Itu mungkin hampir kejadian tadi ya, di mana hampir semua bank itu bisa mengalaminya. Jadi memang kita kalau lebih aman nabungnya di bawah pemerintah. Tapi kan mungkin teman-teman ada di sini banknya yang lebih dari 2 miliar di bank. Pas saya belum ya teman-teman, jadi bagi saya gini, aduh saya masih segini nih uang saya mau di bank mana aja insya Allah masih aman gitu ya. Nah, bank yang paling kuat di Indonesia itu adalah BRI. Jadi teman-teman jangan salah ya, BRI itu kan kecil-kecil ya, ada di mana-mana. Nah, itu ternyata dia lebih stabil untuk kondisi keuangannya dibanding bank-bank yang lain. Bank yang lain itu besar-besar, tapi mereka memberikan pinjaman itu kepada pihak lain itu juga besar. Jadi memang pasar keuangan mereka itu jalannya luar biasa di bank-bank tersebut. Nah, kalau kita pengusaha, pasti kita pingin kan, kita investasi, tapi kita juga dapat keuntungan yang besar. Jadi lebih senang memang di bank-bank yang swasta. Tapi ya kalau bisa tadi ya yang udah dipercaya, kita udah tahu track record-nya dan seterusnya. Dan untuk bank-bank yang udah go public, kita bisa lihat ya teman-teman laporan keuangannya itu udah tersebar deh, udah bisa buka di internet. Jadi kita bisa hitung tuh rasio-rasio keuangan di bank-bank tersebut. Nah, kenapa? Untuk melihat kecukupan atau kita mau melihat bahwa keuangan mereka ini dalam kinerja yang baik, itu bisa dilihat dari rasio-rasio keuangan. Nah, mungkin teman-teman sering dengar di majalah, di majalah, di media internet atau di TV, wah kita utangnya banyak, bener teman-teman ya? Apalagi mahasiswa, utang kita berapa ribu triliun, bener kan ya? Gimana sih kok pemerintah utang terus? Tapi teman-teman harus tahu ya, aset kita itu berapa gitu. Nah, rasionya itu yang dipikirkan, bahwa rasio utang kita sama rasio aset kita itu ternyata masih di bawah 20%. Pokoknya kita tuh masih tidak lebih dari 20% angka rasio utangnya. Jadi dianggapnya itu masih aman. Itu ya. Oke, utang kita mungkin 7 ribuan triliun. Tapi aset kita itu di atas 10 triliun. 7 ribu triliun dolar ya teman-teman ya. Enggak lah, 7.000 triliun rupiah ya, enggak mungkin triliun dolar gitu. 7.000 triliun, tapi ternyata aset kita itu di atas 10.000 triliun. Jadi kalau dihitung itu kita masih cukup bahwa hutang kita walaupun jatuh tempo masih bisa dibayarkan dengan aset-aset yang ada di negara kita sendiri. Makanya kalau kita mau pinjam utang kemanapun itu negara-negara masih mau kasih. Mereka bukan lihat angka utang kita besar banget, bukan, tapi rasio kecukupan kita, setiap aset yang kita gunakan itu bisa untuk membayar utang kita. Nah, itu masih aman. Dan itu rasio kita tidak terlalu besar, tidak nyampe sekitar 50% ya teman-teman. Jadi memang masih cukup untuk kita bisa membayar utang tersebut. Tapi ingat ya, utang itu kan ada jatuh tempo. Nggak mungkin pemerintah punya aset 10.000 triliun langsung bayar utang 7.000 triliun, itu nggak mungkin. Nanti kita nggak bisa biayai pembangunan. Jadi semuanya ada waktunya, ada jatuh temponya. Dan teman-teman tahu pada zaman Soeharto itu kan dolar kita waktu itu kita $1 Rp2.000 ya. Jadi waktu itu seolah-olah kita punya utang sedikit. Misalnya kita hutangnya hanya 1.000 triliun. Tapi setelah krisis moneter, itu $1 itu menjadi 20.000. Jadi teman-teman bisa bayangkan hutang kita melonjaknya jadi berapa persen. Yang tadinya 1.000 triliun, karena kurs dolarnya 2.000, itu menjadi 20.000, itu menjadi 10.000 triliun hutangnya. Jadi teman-teman bisa bayangkan gimana pengorbanan kita selama ini untuk membayar utang-utang tadi.
seolah-olah zaman Soeharto tuh dikit banget utangnya, benar. Tapi setelah dolar melonjak tinggi itu jadi luar biasa. Gitu. Karena hutang kan dalam dolar bukan dalam rupiah. Gitu ya. Em, jadi memang pemerintah sekarang itu luar biasa dalam membayar utang-utang yang masa lalu, bahkan sekarang pun kita masih terus berhutang. Tetapi negara mana sih yang nggak berhutang? Teman-teman bisa cek deh, Amerika yang suka kasih bantu negara lain aja, mereka sendiri utangnya besar sekali. Gitu ya. Karena memang itu salah satu untuk kita bisa mendanai pembangunan. Yang penting tadi ya, rasio kecukupannya supaya bisa dikatakan aset kita itu liquid, bisa cair untuk kita membayar utang itu masih aman. Nah, itu dapat dari mana? Itu adanya di data ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek mau tahu perusahaan tadi, bank yang tadi ini bagus apa enggak. Nah, lihatlah rasio-rasio keuangannya yang sudah mereka terbitkan, itu kita bisa dapatkan baik di bursa efek maupun di media internet. Oke, ada lagi mau jawab mengenai tadi? Makasih ya tadi Pandu. Ada lagi? Ayo satu lagi, siapa nih? Mau pilih yang mana? Apa alasannya? Oke, tidak ada lagi yang mau menyatakan pendapatnya. Saya mau jawab yang komersial paper. Oke, Ririn ya. Silahkan Ririn. Komersial paper itu yang udah saya tahu tuh kayak surat utang jangka pendek yang tanpa jaminan dari pasar uang atau perusahaan gitu. Oke, commercial paper ya, surat utang jangka pendek ya. Berarti contohnya tadi balik lagi ya seperti obligasi ya. Suku bunga naik, orang Hmm. yang baru beli surat apa komersial paper itu dapat bunga yang lebih tinggi dibandingkan kita yang udah lebih lama jual atau beli surat itu gitu. Jadi resikonya di suku bunga sendiri. Nilai Oke. SBK itu bisa turun. Berarti risikonya kecil lah ya di situ ya. Karena hanya dari suku bunga ya, tapi pinjaman tetap dikembalikan ya. Oke. Terima kasih Ririn atas jawabannya. Oke, yang lain gak ada mau nyoba nih. Pandu, Ririn, Zaki, ada lagi? Ada yang tertarik kerja di bank, teman-teman? Gak ada. Mau jadi guru semua? Oke, ada yang iya tuh menjadi guru. Yang lain gimana? Ada yang mau jadi selain guru nggak? Oke deh, ternyata pada cita-citanya mulia semua ya teman-teman untuk menjadi guru. Mungkin kalau jadi guru, jarang sekali kita berinteraksi dengan obligasi dan saham ya teman-teman. Mungkin di PUS itu ada.
Tapi kalau obligasi saham itu jarang sekali. Karena tadi ya pendapatannya udah bisa terjangkau. Ya, mudah-mudahan jadi pengusaha semua ya, teman-teman. Jadi bisa juga nanti ikut berperan aktif dalam jual beli saham. Saham yang stabil mungkin teman-teman bisa lihat ya, mungkin dari Telkomsel, apalagi ya teman-teman yang saham stabil itu BCA, itu jarang sekali mereka turun, berarti harganya satu lembarnya berapa gitu ya, karena selalu dalam kondisi yang relatif stabil. Banyak sekali saya lihat subskripsi dari, kalau dari prodi teman-teman juga banyak sih membahas kurs gitu ya, bahkan capek cari datanya dari bursa efek itu juga ada. Enaknya kalau kita nyari data seperti di bursa efek itu datanya sekunder ya teman-teman, jadi nggak perlu kita harus menyebarkan kuesioner ke responden satu persatu. Jadi lebih mudah kita mendapatkan datanya untuk kebutuhan di skripsi kita nanti. Oke, baiklah, karena nggak ada yang jawab lagi ya teman-teman. Jadi tadi saya cuma dapat namanya 3 ya di sini ya, Pandu, Zakir, Ririn. Tadi Zul cuma setengah. Yang lain beneran nih nggak ada mau coba jawab? Ibu, saya mau coba jawab. Oke, siapa? Satu lagi ya. Ovi. Ovi Yana. Oke, silahkan Ovi. Itu saya mau jawab yang foreign exchange market atau pasar mata uang asing. Terus valuta asing ya. Iya, jadi pasar mata uang asing itu adalah pasar di mana individu, bank, dan lembaga keuangan lainnya membeli, menjual, atau menukar mata uang. Nah, pasar mata uang asing ini tuh terdiri dari bank, perusahaan dagang, bank sentral, atau perusahaan manajemen investasi. Nah, untuk resiko-resikonya, itu yang pertama ada risiko transaksi, yaitu saat transaksi ini tuh melibatkan mata uang asing yang ditukar ya Bu. Nah, takutnya pada saat transaksi tersebut belum selesai, nilai mata uang asingnya itu, nilai tukarnya itu berubah. Nah, yang kedua itu ada resiko ekonomi, yaitu resiko terkait perubahan jangka panjang dalam nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Jadi, pas di dalam perusahaan sedang terlibat transaksi seperti yang di atas itu nilai mata uangnya berubah. Jadi menurut saya resiko-resikonya itu kebanyakan tentang perubahan nilai tukar mata uang yang digunakan pada saat transaksi yang belum selesai gitu, Bu. Oke.
Baik, Oviana, ya terima kasih ya. Itu ya jawabannya kami lumayan baik ya teman-teman. Jadi memang ada resiko. Jadi kurs itu tuh berubah tuh sepersekian detik ya teman-teman. Nah, dulu dosen saya itu ada dia Deputi Gubernur Bank Indonesia, namanya Bapak Mulyaman Sadat. Bapak Mulyaman Hadat. Nanti teman bisa cek ya namanya. Ada terakhir jabatannya itu sebagai Ketua OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, beliau pernah menyampaikan bahwa Bank Indonesia sendiri itu menempatkan beberapa orang di kota-kota besar di seluruh dunia. Nah, kalau teman-teman melihat bank, gedung bank itu tinggi, padahal kalau malam-malam itu kan rata-rata tutup. Nah, kalian lihat nanti ada beberapa lantai itu yang masih nyala. Nah, kenapa? Nah, yang masih nyala itulah mereka lagi bermain di kurs valuta asing ini. Nah, kalau teman-teman nanti misalnya kerja di bank, apalagi di Bank Indonesia misalnya, nanti teman-teman itu ada beberapa itu dikirim ke kota-kota besar di dunia untuk bermain dengan kurs tadi. Jadi teman-teman itu bisa dimodalin $1 juta. Nah, jadi pas kursnya bisa menguntungkan, itu langsung dibeli. Jadi tetap ada dari perwakilan dari bank itu tetap juga mereka selalu membeli valuta-valuta asing yang tadi ya dalam beberapa detik tadi itu bisa menguntungkan. Nah, kenapa beda negara? Karena itu ada periode waktu ya teman-teman. Jadi kan kalau di kita jam sekian, di negara lain jamnya beda kan gitu. Nah, jadi mereka juga bermain di periode waktu tersebut supaya tadi bisa mendapatkan keuntungan. Tapi dimodalinnya $1 juta. Berarti kalau sekarang sekitar 15 miliar. Nah, kalau kita hanya modalnya 1 juta, kalau kita bermain kurs, kita cuma dapatnya sedikit ya. 1 juta itu hanya dapat berapa dolar? $10 nyampe nggak? $100 nggak nyampe. Nah, $100 itu mungkin peningkatan kursnya itu kita mendapat rugi, keuntungan nih berapa misalnya? 0,5. Nah, 0,5 kalau teman-teman kali 100 berapa? Baru 50 kan ya? Gitu. Nah, 0,5 gitu kan berarti baru 50. Kalau teman-teman tadi $100 ditukarkan gitu, berarti teman-teman dapat untung berapa? Dengan keuntungan 0,5 tadi. Berarti kan masih tidak terlalu tinggi ya gitu. Jadi makanya kalau nanti teman-teman perwakilan bank yang memang untuk bermain di valuta asing tadi, kurs tadi itu teman-teman dimodalkan $1 juta supaya apa yang 0,0 sekian itu bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Dibandingkan kita hanya menukar tadi ya sekitar 1 juta uang kita gitu. Jadi kalau hanya satu mungkin ya bagi bank-bank tersebut kalau hanya 1 miliar kayaknya keuntungannya terlalu kecil gitu ya. Apalagi kalau perbedaannya 0,000 sekian. Tapi kalau jumlahnya tadi sudah sampai 15 miliar, nah itu sudah mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Oke, serasa tadi jawabannya udah ada 4. Terima kasih ya atas Pandu, Zaki, Ririn, dan juga Ovi atas jawabannya. Baiklah teman-teman, saya rasa untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semua di Zoom. Jadi pengusaha aja Bu, bener sih, lebih banyak jadi pengusaha ya teman-teman. Tapi kalau saya sih pingin di tempat bekerja juga, tapi pingin jadi pengusaha juga. Jadi pingin dua-duanya bisa mengalami. Satu jadi anak buah, satu bisa jadi owner gitu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman atas kehadiran dan kerjasamanya di Zoom kita pada hari ini. Untuk mata kuliah pengganti nanti akan saya kabarkan lagi kemudian kapan saya ada waktunya juga dan juga bisa disesuaikan dengan jadwal dari teman-teman semua. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih banyak Ibu.